Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Fauzia dan rekan saya Bakiatus Salamah. Kami dari kelompok 1 akan membahas tema tentang teknologi dan media pembelajaran. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian dan kawasan dari teknologi pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian teknologi pembelajaran sendiri. Secara etimologi, teknologi pembelajaran adalah penanganan suatu permasalahan dilihat dengan menggunakan kesenian, ilmu, dan juga keahlian. Dan yang kedua dilihat dari segi terminologinya. Dari segi terminologi, teknologi pembelajaran adalah suatu proses atau usaha yang kompleks dan terpadu yang meliputi manusia, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah pembelajaran. Nah, selain untuk menganalisis masalah-masalah pembelajaran tersebut, ini juga menjadi suatu pengelola dan usaha-usaha untuk bagaimana memecahkan suatu masalah tersebut. Dan ada beberapa ahli yang mendefinisikan arti teknologi pembelajaran itu, tapi bisa dilihat atau dibaca di makalah yang sudah kami bagikan. Dan selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tujuan dari teknologi pembelajaran itu. Yang pertama itu untuk memecahkan suatu pembelajaran atau memfasilitasi kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena adanya pengalaman. Dan yang ketiga, sebagai perangkat lunak yang bentuknya itu adalah cara-cara sistematis dalam memecahkan suatu pembelajaran yang kompleks. Ada yang keempat itu aplikasi praktis teknologi pembelajaran dalam memecahkan suatu pembelajaran mempunyai bentuk yang konkret dengan didukung adanya sumber pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Dan poin kedua yang akan saya jelaskan sedikit di sini yaitu mengenai kawasan-kawasan teknologi pembelajaran. Menurut AICTE, definisi tahun 1994 berlandaskan oleh 5 bidang dalam lingkup pembelajarannya. Nah, AICTE itu adalah Association for Educational Communication and Technology. Nah, kelima bidang yang menurut definisi AICTE itu ada yang pertama desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang terakhir penilaian atau evaluasi. Dari kelima ranah ini merupakan teori dan praktek. Sebuah teori dan praktek. Ada teori tentang desain dan nanti akan dipraktekkan ke dalam proses pembelajaran. Nanti bukan hanya teori tentang desain, ada juga tadi pengelolaan, ada juga pemanfaatan, dan lain-lainnya. Yang kelima itu. Yang pertama ada desain. Di desain ini mencakup 4 domain, yaitu yang pertama ada rancangan sistem pembelajaran, yang kedua ada rancangan pesan atau materi, yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang keempat ada karakteristik sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan. Yang kedua itu adalah pengembangan. Di pengembangan itu terdapat 4 domain juga. Yang pertama ada teknologi cetak, yang kedua ada teknologi audiovisual, yang ketiga ada teknologi komputer, dan yang keempat ada teknologi terpadu. Bidang yang ketiga ada pemanfaatan. Di dalam pemanfaatan ini terdapat 4 domain juga. Yang ketiga yaitu ada bidang pemanfaatan. Di dalam pemanfaatan itu terdapat 5 domain. Yang pertama ada pemanfaatan media, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pelembagaan, dan yang kelima ada kebijakan aturan. Dan bidang yang keempat yaitu tentang pengelolaan. Di dalam pengelolaan ini terdapat 4 domain, yaitu yang pertama ada pengelolaan proyek, yang kedua ada pengelolaan sumber, yang ketiga ada sistem penyampaian, dan yang keempat ada pengelolaan
informasi. Yang kelima itu atau yang terakhir ada bidang penilaian atau evaluasi yang di dalamnya itu terdapat 4 domain. Yang pertama ada analisis masalah, yang kedua ada pengukuran acuan kriteria, yang ketiga ada evaluasi formatif, dan yang terakhir ada evaluasi sumatif. Nah, untuk pengertian media pembelajaran dan macam-macam media pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Bakiatus Salama. Terima kasih untuk Novi Fauziah telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu melalui media, baik itu melalui bacaan atau pendengaran. Bisa kita dapat juga melalui TV, internet, radio, film, buku, YouTube, ataupun video lainnya dan audio. Jadi dapat dibayangkan betapa mudahnya mendapatkan pemahaman materi melalui media yang didukung juga dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah audio, dan yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah audio visual. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu audio. Audio adalah media pembelajaran yang berbentuk audio. Sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Media ini untuk membantu kemampuan mendengar para siswa dalam proses pembelajaran bahasa yang dituntut untuk menguasai 4 kemampuan, yaitu salah satunya istima atau yang bisa diartikan yaitu untuk menyimak atau mendengarkan. Nah, dengan media ini, siswa dapat dibiasakan untuk mendengarkan dialog atau monolog dari penutur asli tanpa harus mendatangkan penutur aslinya. Maksudnya apa? Jadi cukup kita mendengarkan suara orang Arabnya aja melalui radio atau speaker aktif atau CDR atau lainnya, tanpa harus mendatangkan penutur aslinya, tanpa harus mendatangkan orang Arab ke sekolahan kita. Cukup menggunakan media audio. Lanjut, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kebanyakan lembaga pendidikan menggunakan media ini sebagai salah satu alat untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satunya yaitu menggunakan buku paket, LKS, ataupun buku rujukan lainnya. Pasti setiap sekolahan atau setiap guru mempunyai buku rujukan itu. Dan yang terakhir adalah audio visual. Audio visual yaitu gabungan dari audio dan visual. Semakin berkembangnya zaman yang semakin canggih, teknologi yang digunakan media ini berupa gambar atau tulisan yang juga bisa mengeluarkan suara, seperti video, film, slide PowerPoint, dan lainnya. Ya, pembelajaran ini untuk apa sih fungsinya? Yaitu berfungsi untuk lebih efektif dan lebih efisien dalam proses belajar mengajar. Orang guru kreatif harus bisa memanfaatkan media tersebut agar untuk mempermudah proses belajar mengajar dengan baik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.